Selamat siang Ibu. Selamat siang adik, mari silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang Ibu. Siang adik, Aduh, siang Ibu. silakan duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana duduknya, sudah nyaman? Sudah Ibu. Sebelumnya Ibu mau sampaikan terima kasih kepada adik-adik karena sudah meluangkan waktu untuk kesini ya. Nah, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, Ibu minta salah satu dari adik-adik memimpin kita dalam doa. Saya Bu. Silakan. Teman-teman, mari kita menyatakan hati kita untuk berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik. Adik-adik ini sudah saling kenal belum? Belum Belum. Ibu. Kalau Ibu sudah kenal atau belum? Belum Ibu. Nah, sebelumnya kita akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Aster Lesmisi, Ibu asalnya dari Soe. Jadi adik-adik bisa panggil Ibu Aster. Nah, selanjutnya dari adik silakan. Baik Ibu, nama saya Dinal Ibu. Asal saya juga dari Soe Ibu. Saya mana adik? Di kota Ibu. Ibu di mana Ibu? Kampung Di kampung. Baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Premier, biasa dipanggil Tira. Tapi nama gaul saya Yuni ya. Nama gaul ya. Saya dari Manggarai Timur. Oke, Terima lanjut. kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama lengkap saya Kristiana Pawe. Biasa dipanggil Christine, asal dari Flores Nagekeo, dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan Ibu, nama saya Elizabeth Katarina Keo. Kalau kamu nggak tahu ketawa terus Ibu. Adik-adik apa? Tidak Ibu. Ya, ada super ini. Udah Ibu, perkenalkan nama saya. Baru ketemu juga Ibu. Kamu nih, ayo. Nama saya Elizabeth Katarina Kilakire, saya dari Lembata, kelas 10 IPS 2 ini. Perkenalkan, nama saya Luciana Teli, biasa dipanggil Cik. Saya dari kelas 12 bahasa. Oke, nah karena adik-adik kita sudah memperkenalkan diri, adik-adik yang ini namanya siapa? Ini lupa Ibu. Lupa, lupa. Saya lupa. Pura-pura lupa ya. Baru kenal tadi. Lupa Ibu. Lupa, Padahal tapi dia ada kenal suka. selalu di hati. Ya, kita lanjut ya. Nah, tentu adik-adik sudah tahu kalau kita berkumpul di sini untuk melakukan bimbingan kelompok. Adik-adik sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum Ibu. Ibu. Baik, Ibu akan sampaikan sedikit. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu bentuk bimbingan yang dilakukan oleh seorang fasilitator atau lebih tepatnya guru BK dengan sekelompok individu yang memiliki masalah atau kebutuhan yang sama. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk memberikan dukungan, pemahaman, dan bantuan kepada anggota kelompok yang mengalami masalah. Jadi dalam bimbingan kelompok ini adik-adik bisa saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan satu sama lain, dan juga bekerja sama untuk mencapai tujuan kita. Nah, tujuan layanan kita hari ini adalah adik-adik bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dan selebihnya bisa menerapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan dalam bimbingan kelompok juga ada asas, salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi adik-adik tidak perlu takut untuk berbagi pengalaman karena apa yang adik-adik sampaikan tidak akan tersebar keluar. Sudah paham? Sudah Ibu. Oke, kita akan lanjut. Tapi Ibu lihat sepertinya adik-adik kurang semangat. Jadi Ibu ada adik-adik bisa berdiri. Nah, permainan ini kalau Ibu sebut hitam, adik-adik duduk. Tapi kalau Ibu sebut hijau, adik-adik berdiri. Bisa Ibu masih bingung? Tidak Ibu. Paham Ibu. Apa? Hitam dulu. Hitam duduk, Hitam hijau berdiri. berdiri. Oke.
Kita mulai ya. Ibu, hitam berdiri. Hitam dulu. Iya. Oke. Konsentrasi ya. Iya. Hijau. Yes. Hitam. Hijau. Hijau. Adik Vera sepertinya kurang konsentrasi ya. Ayo ulang lagi, Bu. Putus pacar ibu. Tidak ada pacar ibu. Oke, kita lanjut. Hijau. Hitam. Hijau. Hijau. Ternyata banyak yang tidak konsentrasi ya. Iya, Ibu. Mau lanjut atau? Sekali lagi, Bu. Sekali lagi. 2 kali. 3 juga boleh. Hijau. Hitam. Hitam. Hijau. Hitam. Hitam. Bagaimana sudah terkenal? Bisa. Nah, topik yang mau ambil pada hari ini yaitu yuk hindari prokrastinasi. Adik-adik pernah dengar apa itu prokrastinasi? Tidak, Ibu. Belum ibu. Belum ya. Jadi baik Ibu sampaikan ya. Jadi prokrastinasi ini merujuk pada kecenderungan untuk menunda-nunda suatu tugas. Nah, ada beberapa ahli yang menyampaikan, mendefinisikan prokrastinasi ini. Yang pertama itu menurut Gretchen, prokrastinasi ini adalah perilaku seseorang yang mengerjakan suatu pekerjaan penting tidak pada waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang masuk akal. Nah, yang kedua itu menurut Ellis dan Knaus, prokrastinasi ini adalah kebiasaan penundaan yang tidak bertujuan dan proses penghindaran tugas yang disebabkan karena perasaan takut gagal dan adanya pandangan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan benar. Jadi prokrastinasi ini adalah kebiasaan menunda mengerjakan tugas. Contohnya ketika guru memberikan tugas, adik-adik malah menunda untuk mengerjakannya, tidak langsung mengerjakan ketika guru memberikannya. Yang berikut itu ciri-ciri prokrastinasi. Nah, ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama, penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang dihadapi. Yang kedua, adanya keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, adanya kesenjangan waktu antara rencana dengan kinerja aktual dalam mengerjakan tugas. Dan yang keempat itu adanya kecenderungan untuk melakukan aktivitas lain yang dipandang lebih mendatangkan hiburan dan kesenangan. Contohnya itu ketika adik Vira mungkin guru memberikan tugas. Nah, saat guru memberikan tugas, adik Vira langsung berpikir untuk ketika sampai di rumah langsung mengerjakannya. Namun ketika sampai di rumah tiba-tiba ada teman Iin mungkin yang ajak untuk keluar. Jadi adik Vira langsung lebih memilih untuk mengikuti adik Iin keluar mencari kesenangan dibanding dengan mengerjakan tugas. Nah, yang berikut itu faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi. Faktor-faktor ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini meliputi kondisi fisik. Jadi ketika individu mungkin merasa tidak sehat, maka memilih untuk menunda mengerjakan tugas. Yang kedua, kondisi psikologis. Jadi kondisi psikologis ini meliputi pikiran irasional atau pikiran yang tidak logis, yang berikut rasa malas dan merasa memiliki banyak waktu, menjadi menunda mengerjakan tugas. Yang kedua, faktor eksternal itu meliputi gaya pengasuhan orang tua dan juga kurangnya pengawasan dari rumah atau sekolah. Jadi kalau orang tua kurang mengawasi anak, maka anak mungkin lebih cenderung bermain HP atau melakukan aktivitas lain dibanding dengan mengerjakan tugas. Nah, yang berikut itu dampak prokrastinasi. Jadi dampak prokrastinasi ini ada beberapa.
Yang pertama tugas menumpuk, yang kedua tugas tidak terselesaikan, yang ketiga tugas terselesaikan tapi hasilnya tidak memuaskan karena mengerjakannya sudah mendekati waktu deadline, jadi buru-buru sehingga hasilnya tidak memuaskan. Dan yang berikut waktu yang terbuang itu lebih banyak. Nah, yang terakhir itu cara mengatasi prokrastinasi. Cara mengatasinya ini ada beberapa juga. Yang pertama kesadaran diri, yang kedua membuat perencana dan mengatur prioritas, yang ketiga pembagian tugas, yang keempat buat jadwal yang teratur, dan yang kelima itu hilangkan gangguan dan ciptakan lingkungan yang produktif. Jadi ketika mengerjakan tugas, adik-adik bisa menghindarkan gangguan, misalnya seperti handphone, karena ketika kerja tugas dan handphone di samping maka tidak akan fokus, karena saat kerja mungkin ada WA masuk maka terganggu dan tidak fokus. Nah, itu saja materi yang dapat dibagikan. Sekarang ibu mau tanya, mungkin adik ada yang mau berbagi pengalaman tentang kebiasaan menunda tugas. Ada ibu Silakan Kira. dari teman Indo. Dari saya ibu baik, jadi saya selalu ibu selalu menunda pekerjaan ini tugas dari guru, karena kalau pas mau kerja begini kan biasanya kerja di HP tuh ibu, pas mau kerja begini tapi kayak buka IG dulu atau buka TikTok dulu, pas begitu nonton terus akhirnya kayak sampai lupa kerja begitu ibu. Terus pas mau kerja waktunya sudah mepet, jadi kerjanya itu tidak maksimal. iya, tidak maksimal begitu, jadi hasilnya juga begitu ibu. Oke, dari adik-adik mungkin ada yang mau memberikan solusi kepada teman ini. Kalau dari saya ibu, yang mungkin teman ini ketika mengerjakan tugas begitu, alangkah baiknya jauhkan dulu, misalkan ke HP, jadi teman ini tuh bisa fokuskan dulu, misalnya jangan dulu lihat TikTok, harus ini atur kesadaran diri tadi yang ini bilang, harus bisa sadar kalau ini belum saatnya untuk main ini lihat TikTok atau lihat Instagram. Jadi lebih ke kerja tugas dulu baru bisa buat yang lebih. Terima kasih Kira. Jadi Kira mau bagikan pengalaman. Ya, kalau saya sendiri ibu, kalau misalkan ibu guru kasih tugas di kelas, saya berjanji sih ibu untuk kalau sampai rumah saya harus bisa mengerjakan, saya harus mengerjakannya ini tuh, maksudnya kayak jangan tunda-tunda lagi deh ibu, harus kerjakan dalam waktu itu juga nanti kalau sampai rumah. Tapi sampai di rumah tuh kan ini saya punya mama juga sering suruh saya atau ibu, ini mama minta bantuan untuk masak, untuk tiba air, untuk mandi, suruh pokoknya banyak ini ibu yang mama saya suruh. Jadi dari situ nanti saya kayak capek begitu atau ibu capek, jadi saya bilang ini saya istirahat dulu, baru sebentar bangun lagi untuk mengerjakan tugas. Tapi ibu mungkin karena capek lelah juga, jadi saya tidur terus sampai besoknya juga saya lupa, besok lagi saya lupa, sampai pada saat pengumpulan sampai di kelas baru itu yang sudah, aduh saya ada tugas tapi saya belum dikerjakan gitu. Jadi saya kurang buat jadwal yang tepat gitu. Fix banget. Dari ibu mungkin adik Kira bisa membuat jadwal ya. Ya, Jadi jadwalnya itu juga bisa disampaikan kepada orang tua, mungkin ada jam untuk belajar, jam mengerjakan tugas, dan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. iya ibu. Baik, sekian materi yang dibagikan, dan di sini ibu akan memberikan uang KPD untuk adik-adik isi. Ibu kirim saja ya ke grup kita. Iya ibu. Nanti adik-adik isi nanti ibu sudah siapkan di garis form, jadi adik-adik isi. Baik ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mungkin ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita ini. Saya ibu. Silakan. Jadi ibu tadi kan kita membahas tentang ini menunda-nunda pekerjaan gitu. Terus tadi juga ibu ada penjelasan terkait dengan ke sebuah untuk ke
solusi untuk cara untuk menghindar dari tunda-tundaan itu. Jadi tadi kan ibu bilang ada ini harus bisa ini sadaran diri, terus juga bisa mengatur jadwal dengan baik. Itu sih ibu. Jadi nanti saya juga harus berbuat dengan yang ibu sampaikan. Terima kasih Vira. Dari pertemuan kita ini Ibu harapkan adik-adik bisa menerapkan perilaku menghindari prokrastinasi ini karena prokrastinasi ini membawa dampak yang buruk ya bagi Iya adik-adik. ibu. Betul. Ibu juga siapkan lembar evaluasi tapi Ibu akan kirimkan di grup ya. Iya, Ibu. Adik-adik isi lewat Google Form. Iya, Bu. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Karena diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Ada adik-adik yang mau Saya baik ibu dan teman-teman, mari kita bersatukan diri untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih adik-adik karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Iya, kegiatan hari ini. Semoga kegiatannya bermanfaat ya. Baik, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih. Ya. Siapa tuh?